Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran. Secara istilah, nuzul Quran adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitullah Izzah, langit dunia pada Lailatul Qadar. Lalu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah kurang lebih selama 33 tahun. Kewajiban kita terhadap Al-Quran, yang penting bukanlah tanggal berapa nuzul Quran, karena ada perbedaan pendapat ulama. Yang penting adalah bagaimana interaksi kita terhadap Al-Quran di bulan yang disebut dengan Syahrul Quran, seperti firman Allah di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu azim. Dengan arti beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Setidaknya ada 6 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran adalah kalam Allah. Sebagaimana ayat di atas, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi kita. Tanpa mengimaninya, manusia tidak bisa mungkin menjadikan sebagai pedoman hidup. Seperti firman Allah di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahu azim. Dengan arti, dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Yang kedua adalah membaca Al-Quran atau bertilawah Quran. Al-Quran adalah kalamullah, yang membacanya bernilai pahala. Para sahabat bisa mengatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan, dan banyak yang lebih khatam lebih cepat dari itu. Membaca Al-Quran ada perintahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattalil Qur'ana tartila. Shadaqallahu azim. Dengan arti, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Yang ketiga dalam mengamalkan Al-Quran, apa yang diperintahkan Al-Quran kita lakukan, apa yang dilarang Al-Quran kita tinggalkan. Pendek kata, kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahu azim. Dengan arti, kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Yang nomor 4 adalah mendakwahkan dan mengajarkannya. Kewajiban kita berikutnya adalah mendakwahkan dan mengajarkannya Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran ini menjadikan kita menjadi manusia yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis berikut ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang nomor 5 adalah memperjuangkan dan membelanya. Kita juga berkewajiban memperjuangkan dan membela Al-Quran, memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran tegak dalam kehidupan kita, dan membela jika Al-Quran dihina dan dinista. Pada hakikatnya Allah tidak membutuhkan pembelaan kita, namun dengan membela Al-Quran, Allah akan membela dan menolong kita sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum.
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meninggikan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Dan yang nomor terakhir adalah menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tak cukup hanya mengamalkan Al-Quran secara pribadi, kita perlu berupaya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebab Al-Quran adalah petunjuk hidup dan Al-Quran mengendaki kita menerapkan Islam secara kafah. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahu adzim. Dengan arti, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 288. Demikianlah kultum tentang nuzulul Quran. Semoga bermanfaat dan lebih memaknai momentum peringatan nuzul Quran pada Ramadan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.